Perkenalkan, nama saya Kadep Buku Sri Narendra dengan NIM 22320032. Saya di sini hanya sedikit menjelaskan atau mereview sedikit saja. Nah, ini tentang buku yang berjudul Bali Skala dan Diskala. Fakta menarik tentang buku ini tidak dikarang ataupun ditulis oleh warga lokal Bali maupun warga Hindu Bali, melainkan buku ini ditulis oleh sepasang wisatawan asing yang datang ke Bali pada tahun 1961. Wisatawan asing itu bernama Fred B. Eisenman Jr. beserta dengan istrinya yakni Margaret Eisenman yang membantunya pada dua bagian. Buku ini memiliki beberapa volume. Yang saya bahas di sini adalah volume pertama yang berjudul Essays on Religion, Ritual and Art. Seperti yang berjudul pada volume pertama ini, pada buku ini juga terdapat 4 bagian, yakni pada bagian pertama Religion in Bali, yaitu agama di Bali. Pada bagian kedua yaitu Ritual and Magic. Pada part ketiga yakni Anniversaries and Temple. Pada part keempat atau part terakhir yakni The Performing Arts atau kesenian. Part pertama yaitu Religion in Bali, tentu saja membahas tentang agama di Bali, yakni agama Hindu. Bagaimana Hindu di Bali dijelaskan di sini, seperti mereka percaya dengan kasta maupun klan, seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Warga Bali walaupun Hindu Bali masih mempercayai kasta-kasta yang ada di Bali, atau masih menghormati kasta-kasta yang ada di Bali. Selanjutnya ada Kajo Kelot. Kajo Kelot ini dipercaya sebagai spiritual orientation. Kajo Kelot dalam bahasa Indonesia itu seperti utara dan selatan. Lalu ada Holy Water. Holy Water ini adalah air pemberkatan yang di Bali disebut dengan cerita sebagai simbolis. Selanjutnya part kedua ada Ritual and Magic, yakni ritual-ritual ataupun magis yang ada di Bali. Seperti yang pertama dijelaskan, kanda 4 atau The Four Spirit Guardian, yakni kanda 4 ini dipercaya sebagai pengawal atau penjaga kita. Dalam masyarakat Bali, kanda 4 ini dipercaya sudah kita bawa sejak lahir. Selanjutnya adalah lepas gigi. Pada masyarakat Bali juga dipercaya sebagai tanda akan kenaikan umur atau bertambahnya umur. Lepas gigi ini seperti saat kecil lepas gigi bisa ditandakan sebagai sudah mulai meranjak dewasa. Tentang ritual cremation in Bali ataupun kremasi di Bali. Nah, kremasi di Bali ini dilakukan ketika ada yang meninggal, akan dilakukan kremasi. Di Bali itu disebut seperti ngaben. Dan Debalian. Debalian ini kita lebih mengenalnya dengan sebutan peramal maupun dukun maupun orang pintar dan lain-lain. Di Bali mereka disebut dengan Balian. Selanjutnya part ketiga adalah Anniversaries and Temple. Anniversaries and Temple tentu saja kita membahas tentang kalender Bali, karena kalender Bali dengan pada kalender umumnya itu berbeda. Pada kalender Bali itu dalam satu bulan terdapat 35 hari. Di sana juga tertera pada hari raya suci Bali ataupun disebut dengan odalan-odalan Bali. Membahas tentang odalan juga di sini. Salah satu odalan terbesar yang ada di Bali yakni bernama Ekadasarudra. Ekadasarudra ini adalah odalan yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali di Pura Agung Besakeh yang berada pada Kabupaten Karangasem. Selanjutnya pada bagian ketiga ini juga membahas tentang pura-pura yang ada di Bali, seperti tadi Pura Agung Besakeh dan Pura Uluwatu. Dan pada bagian keempat ini atau yang terakhir ini adalah The Performing Art ataupun keseniannya, seperti tarian, topeng, legong, kecak, dan lain-lainnya. Tak kalah juga dengan wayang kulit. Lalu yang terakhir ada gamelan gong. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya review atau saya jelaskan sedikit tentang buku ini. Menurut saya buku ini sangat bermanfaat untuk mengenalkan Hindu Bali maupun Bali ke kancah luar maupun ke kancah asing, karena dalam buku ini ditulis dengan bahasa Inggris yang mudah dimengerti oleh warga asing. Oke, sekian, terima kasih.